Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, saudaraku, saudariku seiman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita bisa melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mempelajari ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab. Mungkin ada sebagian dari kita yang bertanya, mengapa kita harus mempelajari bahasa Arab secara umum? Salah satunya adalah kaidah-kaidahnya. Perlu diingat, wahai saudaraku dan saudariku seiman, bahwa wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditulis dengan menggunakan bahasa Arab. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun." Kami Allah Subhanahu wa taala sungguh telah menurunkan itu Al-Qur'an berupa bahasa Arab. Jadi bukan menggunakan bahasa yang lain, tapi menggunakan bahasa Arab. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar kita semua hamba Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin ini mau berpikir, mau memanfaatkan, mau memaksimalkan kenikmatan besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita yang tidak diberikan kepada makhluk yang lainnya, yaitu hati dan akal pikiran kita. Di samping itu sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an pernah menyampaikan, ta'allamu al-arabiyyata fa innaha min dinikum. Pelajari oleh kalian bahasa Arab secara umum, termasuk di dalamnya kaidah-kaidahnya, karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk atau bagian dari agama kalian, termasuk atau bagian dari agama ini, yaitu dinul Islam. Maka sekali lagi saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada saudaraku dan saudariku seiman, teruslah memiliki semangat, kesungguhan, dan memaksimalkan usaha, termasuk jangan lupa memohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma, agar apa yang kita usahakan ini bernilai sempurna di sisi Allah dan kita mendapatkan memperoleh apa yang kita cita-citakan, yaitu menjadi hamba Allah yang paham tentang kalamnya, tentang petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudaraku, saudariku seiman, sekarang kita akan memasuki, masih di bab yang ketiga, tapi kita akan memasuki pasal yang keempat. Pasal yang keberapa? Yang keempat. Di mana pasal yang keempat seperti yang disebutkan oleh penyusun, yaitu al-fi'lu bin nadhari ila ma'mulihi. Al-fi'lu bin nadhari ila ma'mulihi. Yaitu fi'il, kata kerja ditinjau dari objeknya. Jadi fi'il, kata kerja, dilihat dari ma'mulnya, objeknya, sasarannya. Di sana disebutkan bahwa fi'il ditinjau dari objeknya, sasarannya, terbagi menjadi berapa, saudaraku dan saudariku? Ada dua. Yang pertama adalah yang pertama fi'lun lazimun. Yaitu kata kerja yang tidak memerlukan objek. Kata kerja intransitif. Jadi fi'il lazim.
kata kerja yang tidak memerlukan apa? Objek. Apa maksudnya? Jika kata kerja tersebut di dalam kalimat hanya terdapat fiil itu sendiri dan pelakunya, maka itu sudah cukup. Maka ya itu sudah cukup, sudah dikatakan apa? Kalimat yang sempurna. Seperti contoh misalnya di sana ada kata apa? Jalasa ar-rajulu. Seperti contoh apa? Na'am. Ya, misal. Contoh jalasa ar-rajulu. Na'am ya, ar-rajulu. Oke, perhatikan baik-baik. Jalasa, saudaraku dan saudariku, ya, di dalam bahasa kita artinya apa? Telah duduk. Iya kan? Begitu pula misalnya kata apa? Ya, dakhala, na'am. Dakhala at-talibu. Na'am. Dakhala at-talibu. Na'am. Dakhala artinya telah apa? Telah masuk. Kemudian apa? Contoh yang lain misalnya apa? Qoma. Apa? Al-mudarrisu misalnya. Al-mudarrisu. Ya kan? Contoh yang lain misalnya apa? Mata al-munafiqu misalnya. Naam? Oke. Jalasa, dakhala, qama, mata. Ketika kita apa? Tempatkan ke dalam sebuah kalimat dan kita hanya apa? Menempatkan sesudahnya pelaku, subjek, maka itu sudah menjadi kalimat yang sempurna. Orang tidak lagi apa? Menanyakan apa? Ma'mulnya. Yaitu apa? Objeknya. Karena fi'il lazim itu sendiri adalah fi'il kata kerja yang tidak memerlukan apa? Yang tidak membutuhkan apa? Objek. Jadi tolong dipahami. Fi'il lazim adalah kata kerja dalam bahasa Arab yang keberadaannya tidak memerlukan apa? Objek penderita. Maka dia disebut jalasa dan seterusnya ini ya dengan fiil-fiil yang lainnya adalah apa? Fiil kata kerja apa? Intransitif. Ya, kata kerja apa? Intransitif. Ya, yaitu yang tidak memerlukan apa? Objek. Jadi jalasa rajulu kita terjemahkan apa? Seorang laki-laki dewasa itu telah duduk. Orang sudah paham dan tidak lagi menanyakan apa? Objeknya, sasaran dari pekerjaan dia. Dakhala talibu. Seorang siswa itu telah masuk. Ya kan? Orang juga sudah paham, oh dia telah masuk. Masalah nanti kemana, di mana, itu bukan apa? Pembahasan dari apa? Yang disebutkan oleh fi'il lazim. Karena fi'il lazim adalah fi'il yang tidak memerlukan apa? Objek penderita. Begitu pula qamal mudarrisu. Ya, seorang guru laki-laki itu telah apa? Berdiri. Orang semua paham ketika membaca kalimat ini, mendengar kalimat ini, oh ya, guru itu apa? Telah berdiri. Begitu pula matal munafiku. Ya, orang munafik itu apa? Telah mati. Orang juga paham. Ya, maka dia dikatakan apa? Fi'il lazim. Nah, perlu diketahui ya bahwa fi'il lazim termasuk apa? Ya, gandengannya ya, pembagiannya yang kedua yaitu apa? Naam, fi'lul muta'addi. Naam, muta'addi. Naam, bahwa fi'il lazim dan fi'il muta'addi ini ya kedua-duanya ada di dalam bab apa? Fi'il apa? Ma'lum. Nah, nanti akan kita bahas ya di fasal berikutnya. Ya. Jadi kata kerja aktif dia. Nah, kata kerja aktif itu di dalamnya ada apa? Ya, ini kata kerja yang tidak memerlukan apa? Objek, ya kan? Seperti contoh-contoh yang saya buat. Ada pula apa? Fi'lul muta'addi. Apa itu fi'lul muta'addi? Ya, dijelaskan di sana, yaitu fi'il yang apa? Membutuhkan apa? Ya, objek. Apa maksudnya?
Bila fiil tersebut hanya ya ditempatkan sesudahnya, disebutkan padanya pelakunya saja, maka dia belum menjadi apa? Kalimat yang sempurna. Contoh misalnya kata fahima. Oke ya. Fahima. Fahimat talibu misalnya. Oke. Ya, saya hanya berhenti sampai apa? Ya, pelaku saja. Seorang siswa itu telah memahami. Maka orang yang membaca kalimat ini, kita yang mendengar kalimat ini, kita akan bertanya, apa? Apa yang telah dipahami oleh si siswa ini itu apa? Maka ya, muta'addi adalah fi'il yang apa? Ketika ditempatkan di dalam sebuah kalimat, dia harus memerlukan apa? Objek. Ya, sasaran dari pekerjaan itu fi'il. Jadi apa yang dipahami oleh apa? Si siswa ini apa? Maka fahimat talibu apa? Naam ad-darsa misalnya. Ya, ad-darsa. Naam ad-darsa. Maka kebutuhan ad-darsa inilah, ya kan? Di dalam kalimat ini sehingga fahima dikatakan dia fi'il apa? Muta'addi. Fi'il yang apa? Transitif. Bukan apa yang intransitif. Jelas ya saudaraku ya? Nah, jadi kalau lazim dia cukup keberadaan fi'il ya dan pelakunya sudah cukup. Jalasar rajulu. Seorang laki-laki dewasa itu telah duduk, beres. Sudah selesai, sudah bisa dipahami. Beda dengan fahimat talibu. Seorang siswa itu telah memahami. Maka di sana akan dimunculkan pertanyaan, apa yang difahami oleh si siswa? Maka di sana membutuhkan ad-darsa salah satunya. Fahimat talibud darsa. Ya, seorang siswa itu telah memahami apa pelajaran. Begitu pula misalnya contoh apa? Naam. Ya. Qara'ta misalnya, ya. Qara'ta. Ya. Anda laki-laki telah apa? Membaca. Ya kan? Maka qara'a ini tidak sama dengan apa? Jalasa, dakhala dan seterusnya. Karena qama, mata, jalasa, dakhala adalah yang tidak memerlukan objek. Sedangkan fahima contohnya, qara'a contohnya menjadi qara'ta, kamu telah apa? Membaca. Orang akan bertanya apa yang dibaca oleh Anda, kan gitu. Betul tidak? Ya. Jadi kita akan bertanya apa yang dibaca oleh ya si Anda itu, kamu itu apa? Maka qara'tal Qur'ana. Naam ya. Maka Al-Qur'an di sini ya adalah apa? Objeknya. Ya. Objek dari apa? Fi'il yang muta'addi. Kata kerja yang transitif. Yang keberadaan dia di dalam kalimat mengharuskan adanya objek penderita. Begitu pula dengan apa? Misalnya kata akhadha misalnya. Naam ya. Akhadtu, naam ya. Akhadtu. Oke, yang artinya adalah saya telah mengambil. Akhadha telah mengambil. Qara'a telah membaca. Fahima telah memahami. Oke. Maka ketika saya menyebutkan akhadtu, saya telah mengambil. Maka kalimat ini tidak boleh kita katakan kalimat yang apa? Mufidah, sempurna. Karena apa? Akan muncul pertanyaan, apa yang diambil oleh saya? Maka akhadtu apa? Al-khubza misalnya. Naam, al-khubza. Saya telah mengambil apa? Al-khubza, yaitu apa? Roti itu. Maka ad-darsa al-Qur'ana dan al-khubza ya kedudukan dia sebagai apa? Sebagai objek penderita. Dan keberadaan dia di masing-masing kalimat ini sesuatu yang wajib. Mengapa?
Karena adanya fiil yang apa? Muta'addi. Keberadaan fiil yang apa? Membutuhkan objek penderita. Sekali lagi, saudaraku dan saudariku, ya, untuk mengenali fiil lazim, fiil muta'addi, maka kita harus apa? Ya, membuka kamus. Ya kan? Kita harus membuka apa? Kamus. Dan kita harus apa? Berani mencoba, ya, kata tersebut kita apa? Rangkai ke dalam sebuah kalimat. Jika kita merangkainya antara fiil, kata kerja dengan pelaku sudah cukup, tidak butuh lagi pertanyaan, ya, yang mengharuskan adanya objek, maka masukkan dia ke dalam fiil lazim. Tapi ketika antum-antunna mengambil fiil dari kamus, kemudian telah disebutkan di situ ada fiil, kata kerja, ada pelakunya, kemudian belum cukup, masih ada pertanyaan, ya kan? Yaitu apa? Masih membutuhkan objek, maka masukkan dia ke dalam bab apa? Fiil muta'addi, kata kerja yang transitif, bukan kata kerja apa? Intransitif. Ini perlu ya untuk kita pahami. Jadi sekali lagi ya, untuk mengetahui fiil itu lazim ya, intransitif atau muta'addi transitif, sekali lagi kita harus membuka kamus. Kita harus punya hafalan. Oh, itu fiil-fiil muta'addi. Oh, itu fiil-fiil lazim. Dan untuk membuktikan itu apakah lazim ataukah muta'addi, maka coba rangkai ya ke dalam sebuah kalimat. Jika rangkaian fiil dan fa'il, kata kerja dan pelaku itu sudah cukup, katakan dia lazim. Jika belum cukup, masih memerlukan apa, siapa, ya, masih membutuhkan pertanyaan apa atau siapa, maka pastikan dia adalah fiil muta'addi. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kefahaman kita tentang apa? Al-fi'lu bin nadhari ila ma'mulihi. Fiil ditinjau dari apa? Ya, ma'mulnya, yaitu apa? Objek penderitanya. Semoga apa yang kita usahakan ini, sekali lagi wahai saudaraku dan saudariku seiman, ya, menjadi tambahan amal kebaikan kita. Ya, yang mana kelak di hari kiamat semua itu akan kita apa? Petik hasilnya. Maka saya nasihatkan sekali lagi untuk diri saya pribadi dan antum-antunna yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, teruslah semangat ya. Salah satunya di dalam mempelajari apa? Ya, agama ini ya. Dan setelah kita mempelajarinya, mendapatkan ilmu darinya, ya, jangan lupa untuk berusaha mengamalkannya, berusaha menyampaikannya, mendakwakannya, berusaha pula untuk memperjuangkannya. Yakinlah saudaraku, saudariku yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, kita akan terbebas dari kerugian, kita akan terbebas dari kehancuran, imma di dunia, lebih-lebih nanti di yaumil qiyamah, sebagaimana yang pernah Allah janjikan, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan hidayahnya, ketakwaannya, ya, begitu pula kecukupannya untuk kita hamba-hambanya yang beriman ini. Amin. Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.